Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat argumen.co. Kembali lagi bersama saya Hanif. Kali ini kita kedatangan seorang penulis yang mungkin viral di kalangan teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya di daerah Jawa Tengah. Nah, kebetulan di sini kita bersama dengan Mas Najih Salam ya Mas ya. Ya. Kita sapa dulu. Apa kabar Mas Najih? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari mana tadi Mas? Dari Makam Haji. Dari Makam Haji, Sukoharjo. Ya, Mas Najih ini adalah seorang aktivis yang kemudian suka menulis. Banyak di antara tulisan-tulisan beliau mungkin teman-teman bisa akses di @najiyussalam di Instagramnya. Oke, kali ini teman-teman argumen.co kita akan membahas suatu tulisan beliau kebetulan ini, yaitu adalah menurut saya adalah tulisan ini mengacu kepada sebuah kritik begitu ya, artinya adalah tulisan ini sebenarnya ingin menuju suatu pengembangan begitu. Apa judulnya? Judulnya adalah hilangnya arah IMM DPD Jateng gitu. IMM Jawa Tengah hilang arah. Oh, IMM Jawa Tengah hilang arah. Terbalik sedikit tidak apa-apa gitu. Oke Mas Najih, kita langsung saja teman-teman semua melihat dari tulisan Mas Najih itu kan kita langsung mengacu kepada konotasinya ataupun yang digarisbawahi adalah hilangnya arah IMM Jateng. Sebenarnya ada apa sih Mas? Kok Mas begitu berani kemudian menulis terkait IMM Jateng hilang arah? Ya, pertama itu memang saya rasa judul yang kontroversi ya. Mungkin karena dari judul itu juga sehingga yang membuat banyak yang baca. Itu kan baru satu malam itu sudah 1000 lebih yang satu malam membaca, yang viewsnya. luar biasa. Memang judul itu diambil karena keresahan saya pribadi sih. Saya kan sebagai kader IMM, karena keresahan pribadi yang dimana acuannya itu IMM ini kan justru karena terkenal dengan keintelektualan, kemudian apalagi dengan slogan-slogan trikoda dan trilogi yang sangat melangit. Nah, tapi justru dalam fakta aktual yang ada itu sangat terbalik bagi saya. Apalagi beberapa ayahanda menyebutkan IMM Jawa Tengah itu adalah IMM yang sangat melangit lah. Betul. Tapi fakta di lapangan ya Tidak sesuai realita. tidak sesuai realita, bahkan jauh dari realita begitu. Nah, mungkin asik nih teman-teman ya, di antar tadi dengan beberapa argumen dari Mas Najih. Nah, mungkin kita akan kulik lebih dalam terkait dengan tadi Mas sudah memantik begitu besarnya intelektualitas di Jawa Tengah yang dilangitkan bahasa-bahasanya, sampai mungkin ada beberapa ayahanda pun yang mengatakan IMM Jateng ya bisa dikatakan luar biasa lah demikian. Nah, kira-kira muncul pertanyaan saya yang tadi, apa yang hilang arah daripada IMM Jateng? Sebenarnya ada 3 garis besar ya. 3 garis besar itu yang menjadi acuan saya kenapa IMM Jawa Tengah khususnya itu kehilangan arah. Mungkin tidak hanya di Jawa Tengah, tapi karena saya sebagai kader IMM Jawa Tengah, apa yang saya rasakan di Jawa Tengah begitu. Faktor yang pertama yaitu tidak konsisten merawat perkaderan. Nah, dari sekian banyak saya mengikuti perkaderan, baik itu perkaderan pendukung, kemudian perkaderan yang sifatnya perkaderan wajib atau ya tidak konsisten gitu merawat perkaderan. Maksudnya itu tidak fokus terhadap tuntutan dan masalah yang ada gitu. Dia nggak ada follow up lah bahasanya sekarang. Follow up yang ada tuh nggak ada. Kemudian faktor yang kedua yang dimana kegiatan ataupun perkaderan yang muncul justru itu hanya mengejar eksistensi semata di ruang-ruang digital. Ya mungkin hanya sesuai kebutuhan digital. Bahkan banyak kan kader-kader itu mengikuti perkaderan justru
ya berburu eksistensi, sibuk berfoto-foto yang haus validasi betul, bahasa sekarangnya Mas. Yang menjadi substansi perkaderan pun luntur begitu. Betul. Berarti secara nggak langsung arah yang kemudian ini hanya sebatas formalitas begitu ya, yang dieksiskan di media sosial dan lain-lain, namun melupakan substansial esensi di dalamnya. Betul. Jadi sangat ini ya, miris gitu. Kemudian yang ketiga ini sih saya melihat yang tadi kan mengejar eksistensi semata, dan yang ketiga ini lebih ke tidak adanya kolaborasi perkaderan. Misal di Perkomsat gitu, dia mengadakan perkaderan yang serupa, tapi hanya mementingkan eksistensi masing-masing dari komsat ataupun dari cabang. Padahal ya kalau asumsi saya pribadi, ketika adanya kolaborasi pemikiran, bukan hanya terjadi kolaborasi pemikiran, tapi justru juga kolaborasi yang menambah wawasan khazanah dalam sistem perkaderan. Dan juga relasi ya, satu sisi. Relasi jelas. Jelas itu. Iya, berarti arah yang kemudian Mas Naji kritik itu adalah lagi-lagi sebatas seperti formalitas begitu ya. Iya. Itu makanya di tulisan Mas Naji itu teman-teman, sebenarnya ada hal-hal yang perlu lagi kita tilik di beberapa subnya. Jika tadi kita membahas tentang IMM Jateng kehilangan Arab, ada salah satu sub yang kemudian di situ dituliskan intelektual yang menggemaskan. Nah, mungkin di situ saya tertarik Mas, intelektual yang menggemaskan. Seperti apa yang kemudian Mas tuliskan di dalam tulisan itu sehingga Mas membuat sub tema sub yang di dalamnya itu intelektual yang menggemaskan. Jadi saya menulis itu sub temanya itu intelektual yang menggemaskan. Bahkan saya rasa subjektif saya menilai intelektual yang menggemaskan dan sangat lucu lah. Sangat lucu ya. Karena ketika sambutan Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah menyebutkan kegiatan ketika ada kegiatan konvensi internasional di UMS sebelum puasa kemarin, disebutkan itu adalah bentuk gerakan internasionalisasi Muhammadiyah di jalan intelektual, dan di situ beliau membanggakan gitu IMM Jawa Tengah yang unggul dalam menunggangi trikoda IMM. Mengangkat ini ya, mengangkat IMM Jawa Tengah. Padahal ketika saya cross check, saya menanyakan kawan-kawan yang hadir di forum conference itu, justru sangat sedikit gitu yang hadir untuk konferensi itu. Jadi sangat realita ya. Menggemaskan, walaupun hadir di situ, itu kan ya intelektual yang sangat menggemaskan karena dalam memaknai pemaknaan intelektual dengan sangat sempit. Betul. Padahal ketika kita memahami dari pemaknaan Cak Nur, intelektual itu bukan hanya memperkaya diskursus keilmuan, tapi juga bagaimana intelektual itu bisa merespon dinamika yang ada di masyarakat. Betul. Luar biasa. Itulah yang kemudian menjadi sangat menggemaskan ya. Iya. Diksi-diksi yang kemudian ia lantunkan seolah-olah memang meng-high class-kan daripada IMM Jateng, padahal di dalamnya sendiri mungkin di dalam internalisasinya kurang dalam mengangkat daripada intelektual itu sendiri. Gitu teman-teman, sangat mungkin menjadi suatu persinggungan dalam diri kita, mungkin bisa menjadi refleksi daripada teman-teman IMM, bukan hanya mungkin di DPD Jateng, barangkali mungkin di IMM yang lain. Lagi-lagi peran intelektualitas itu perlu digagas lagi, bukan hanya sekedar mungkin perkataan ataupun narasi ya Mas ya. Begitu. Nah, mungkin dari subtema itu. Kemudian yang mungkin tiga yang kemudian saya tanyakan Mas, itu terkait dengan di situ Mas ada subtema TKK. Nah, kebetulan kan ada lokakarya kalau nggak salah ya di Jawa Tengah itu ada lokakarya pada tanggal 20 sampai 21 Januari 2024 kalau tidak salah. Nah, di situ kan memuat bagaimana kemudian TKK membuat suatu program kerja itu sejateng. Nah, bagaimana Mas menurut itu? Itu kan lokakarya bidang tablik dan kajian keislaman cabang se-Jawa Tengah. Cabang se-Jawa dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Pekalongan. Itu kan ada kegiatan Stadium General diisi oleh Ayahanda Wakil Ketua PWM Himpunan Ulama Muhammadiyah Jawa Tengah.
kan setidaknya Stadium General ini menjadi acuan, menjadi titik berat sebagai acuan dari diskusi-diskusi lokakarya, ya kan, harusnya begitu. Di Stadium General tersebut Ayahanda menyampaikan keresahan-keresahan beliau bahwa ya kita bisa melihat realitas yang ada lah di kalangan kita anak muda. Di masjid-masjid yang hadir untuk aktif untuk menghidupkan masjid itu kader IMM sangat kurang. Ya, terlebih di masjid kampus Muhammadiyah sendiri. Bisa dilihat lah di kampus-kampus Muhammadiyah, masjid-masjidnya itu aktivis-aktivis pejuang masjidnya dari kader IMM atau bukan. Jadi ini saya rasa kita harus kembali berpikir reflektif lah. Ya, berangkat dari situ kemudian diskusi-diskusi panjang yang ada, yang saya rasa asumsi saya diskusi di situ itu tidak menitik beratkan dari keresahan Ayahanda. Justru hal-hal yang diperdebatkan bukan hal-hal yang sifatnya substansial, sehingga tuntutan masalah atau follow up kegiatan itu sampai sekarang kan belum ada. Per detik ini, Mas? Per detik ini. Oh. Iya. Jadi ya itu. Jadi subtemanya saya tulis tablik hanya mengejar tren. Jadi kegiatan tersebut ya lagi-lagi kembali di awal sebagai formalitas. Betul ya, meng-high classkan suatu program kerja yang se-Jawa Tengah sifatnya. Tapi padahal sampai berdetik ini follow up belum ada ya. Ini mungkin sudah di bulan April Mas ya. Dari itu yang jadi Januari ya. Nah, yang kemudian sudah bisa dihitung beberapa bulan lah teman-teman begitu. Nah, mungkin menilik atau mengambil daripada slogan IMM yang diambil oleh Pak Jasman Al-Kindi. Itu kan ada ilmu amaliyah, amal ilmiah, nah Mas. Kalau nggak salah di tulisan Mas itu ada slogan itu. Nah, apakah kemudian IMM sudah terlepas dari slogan itu atau mungkin hanya sebatas slogan saja namun tidak direfleksikan di dalam aktualisasi IMM? Ya, sebenarnya saya rasa tidak hanya itu ya. Seperti 6 penegasan, kemudian juga justru kader-kader yang sudah ini ya sangat banyak melupakan hal-hal yang mungkin dirasa sepele, cuma ini menjadi substansi yang lumayan penting bagi seorang kader. Nah, saya mengambil di situ pemikiran dari Pak Jasman yang buku amal ilmiah, ilmu amaliyah. Itu kan tulisan pendiri IMM juga kan Pak Jasman, sekaligus juga ketua umum pertama DPP IMM. Jadi ya saya rasa kader-kader IMM itu perlu kembali membaca pemikiran-pemikiran senior sendiri gitu. Jadi bukan untuk kita berkutat dan terjebak pada romantisme sejarah kejayaan masa lalu. Tapi justru itu sebagai menambah kita mengambil semangat di zaman mereka dan kemudian dikontekstualisasikan di zaman kita. Zaman sekarang, betul. Jadi ya pemikiran-pemikiran senior itu kembali dibaca untuk kembali mengambil semangat perjuangan lah. Ya tak lain intinya per detik ini kader IMM bukan hanya sebatas membaca histori sejarah, tapi harus bisa membaca suatu keadaan yang per detik ini. Diambil dari histori, kemudian dikontekstualisasikan. Nah itulah yang kemudian kalau kata Rahmat Rusma Permata itu menginterupsi realitas begitu. Lagi-lagi memang kader IMM perlu lagi-lagi merefleksikan. Terlebih ini sudah lepas milad Mas ya. Milad ke-60. Nah, bagaimana sudah melihat ke-60, melihat yang demikian bagaimana sikap ataupun daripada kader IMM? Nah, mungkin saya menanya Pak ke personal ya. Kita sudah milad ke-60 bahkan 60 tahun IMM hadir di Indonesia bahkan mungkin secara internasional. Bagaimana sikap refleksi dalam diri kita terhadap itu? Di usia yang tidak lagi muda ya. Betul. Saya rasa ketika faktor-faktor yang tadi itu masih ada di tubuh IMM, saya rasa kita tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Betul. Ya kita harus melek lah, evaluasi perkaderan, evaluasi pergerakan. Kalau meminjam istilahnya ayahanda Bapak Ahmad Terma Permata, ketika itu beliau mengisi Stadium General pelantikan PC IMM Soekarjo, beliau mengatakan kader IMM ini harusnya bangga karena kader IMM ini adalah kader yang berjalan di karpet elit
karpet merah elit Luar Muhammadiyah. biasa, betul. Jadi kita ini pasukan elit. Namun ketika dinamakan pasukan elit, kita melihat realitas yang ada, pantaskah kita disebut pasukan Pasukan elit? elit. Jadi perlu ada evaluasi agar ya di waktu yang tidak mudah lagi kita tidak terjebak gitu. Betul. Ya begitu sih. Oke, itu tadi tanggapan dari Mas Naji ya. Namun ada yang terbersit dalam pikiran saya ketika kita membahas dari tadi histori kemudian tokoh. Apakah per detik ini menurut Mas Naji saya, apakah per detik ini IMM kehilangan role model di dalamnya? Ya kalau saya pribadi, saya berasumsi subjektif saya melihat IMM per hari ini, saya sebagai kader IMM tidak memiliki, ya saya tidak memiliki role model gitu, sosok role model yang menjadi acuan saya semangat untuk ber-IMM. Misal kalau dulu ya kita punya Prof. Yunahar Ilyas, Ya. dia menjadi aktor lah atau menjadi sosok ulama yang lahir dari IMM itu sendiri. Arah IMM itu sendiri. Iya, punya misal Ustadz Samsul Hidayat, Samsul Hidayat. yang dulunya Mantan pernah menjadi ketua ketua umum. umum IMM di Pomsa, Pomsa. kemudian aktif sampai di jenjang selanjutnya. Betul. Jadi Sampai punya per detik role ini model menjadi jelas. wakil ya Mas ya. Oh, luar biasa. Itulah sebenarnya role model itu ketika memang kita konsepkan dengan Islam kan jelas laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu. Namun ketika kita konsepkan ditarik di kemudian di garis IMM, lagi-lagi bagaimana kembali ke kita sebagai kader yang kemudian bukan hanya sifatnya mencari, namun kita harus sadar begitu. Begitu teman-teman argumen.co, sekiranya apapun yang kemudian pembahasan kami itu adalah hasil daripada sebenarnya keresahan daripada penulis begitu. Maka kalau memang teman-teman kurang puas daripada membaca tulisan Mas Najiyus Salam, sekiranya mungkin bisa kita ulik lagi lebih dalam melalui diskusi-diskusi lainnya begitu, mungkin di warung kopi atau lain. Enggak begini, misal ada yang gimana? kurang sepakat dengan tulisan itu bisa membuat tulisan serupa, tulisan balasan yang bisa sekiranya diluruskan lah tulisan saya. Ataupun ini sebenarnya Mas ini menunggu jawaban atau bagaimana sebenarnya? Enggak, saya ya hanya ingin meluapkan keresahan lewat Keresahan, tulisan. Mas, ya. Ya mungkin kalau ada yang nggak sepakat ya saya minta maaf. Tapi ya kemudian bisa diluruskan mungkin dalam bentuk yang sama, dalam bentuk tulisan. Luar biasa. Inilah ciri aktivis teman-teman, aktivis akademika. Oke. Yang kemudian apa namanya? Tulisan dibalas dengan tulisan, kan begitu, diskusi dibalas dengan diskusi kan begitu. Jadi itulah sebenarnya bentuk daripada nalar kritis daripada IMM itu sendiri. Itu teman-teman argumen.co. Sekiranya apapun yang kemudian harus ditanyakan, teman-teman bisa chat di kolom komentar begitu. Nah, itu yang kemudian nanti kita mungkin bisa diskusi begitu teman-teman. Mungkin itu dulu Mas Naji. Ya, siap. Untuk malam ini sangat luar biasa teman-teman ya, dari mulai IMM hilang arah, kemudian dalam di dalam tulisan itu ada intelektual yang menggemaskan, kemudian ada sindiran melalui TKK yang kemudian lokakarya sejateng itu tidak ada follow up sampai per detik ini ya. Ya begitulah intinya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa menggali lebih dalam lagi, mungkin dari perspektif teman-teman sendiri melalui tulisan. Bisa teman-teman dikirim di beberapa website yang ada. Begitu teman-teman, terima kasih Mas Naji sudah meluangkan waktu untuk malam ini. Semoga sehat selalu. Kita doakan bersama semoga IMM seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, sampai per detik ini hasil daripada 60 tahun bukan hanya sebatas hidup melalui eksistensi, melainkan juga hal-hal spiritual dan substansial yang ada dimiliki oleh kader itu terus berjuang per detik ini sesuai dengan kemudian apa yang diinginkan oleh Jasman dan tujuan daripada IMM itu sendiri. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Naji, terima kasih argumen.co. Kita kembali lagi di argumen.co berikutnya. Kembali lagi bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat argumen.co.